Buah belimbing mempunyai nama latin, yaitu Averrhoa carambola, yang seringkali dikonsumsi sebagai buah segar atau jus. Buah yang irisannya berbentuk bintang ini mempunyai nutrisi yang tinggi dan mengandung lemak yang rendah, kaya akan vitamin A dan C, serta sumber kalium dan asam oksalat. Buah belimbing atau star fruit diperkirakan oleh sebagian besar peneliti berasal dari kawasan Asia Tenggara dan Indonesia, dengan pusat produksi terbesar berada di Pulau Jawa. Menurut sejarah persebarannya, buah belimbing termasuk jenis buah tropis. Buah belimbing merupakan tanaman buah berupa pohon yang berasal dari kawasan Indonesia, kemudian menyebar luas ke berbagai negara yang beriklim tropis di dunia, termasuk Indonesia. Pada umumnya, belimbing ditanam dalam bentuk kultur pekarangan, yakni diusahakan sebagai usaha sambilan sebagai tanaman peneduh di pekarangan rumah. Buah belimbing mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama mempunyai tekstur yang halus, yang kedua mengandung banyak air, yang ketiga renyah, yang keempat mempunyai rasa asam manis yang sering digunakan sebagai penghias masakan dan salad. Seperti yang kita lihat, buah belimbing berwarna kuning kehijauan. Saat baru tumbuh, buah belimbing berwarna hijau. Jika dipotong, buah ini akan berbentuk seperti bintang, dan buah belimbing mempunyai biji kecil yang berwarna coklat. Diameter buah rata-rata secara gradual terlihat meningkat dengan bertambahnya tingkat ketuaan, walaupun secara nilai tidak memperlihatkan perbedaan yang besar. Nilai kekerasan buah menurun dengan semakin bertambahnya tingkat ketuaan. Menurut Winarno, pada proses pengembangan dan pematangan, tekanan tugor sel selalu berubah. Perubahan tugor pada umumnya disebabkan oleh komposisi dinding sel yang berubah. Perubahan tersebut akan mengakibatkan buah akan menjadi lebih lunak apabila telah masak. Nah, setelah kita tahu tentang penjelasan buah belimbing, berikutnya yaitu tentang penjelasan sifat perubahan kimia dan sifat fisik. Saya akan menjelaskan tentang sifat perubahan kimia. Sifat perubahan kimia dilaksanakan atau menurut jurnal yang kita pakai itu disebabkan oleh proses kematangan loh teman-teman. Nah, panelis yang diuji dalam jurnal yang kita pakai, sifat kimia atau sifat perubahan kimia itu proses kematangannya disukai ketika sudah matang. Nah, masyarakat pada umumnya menyukai ketika buah belimbing itu rasanya sudah manis dan warnanya kekuning-kuningan. Jika buah belimbing itu rasanya pahit dan hijau atau kemasam-masaman, itu masyarakat memilih angka 1 untuk tidak suka. Nah, buah belimbing juga sangat banyak loh kandungan kimianya, diantaranya lain adalah flavonoid, beta karoten, dan buah belimbing juga kaya akan vitamin C. Satu buah belimbing sedang atau setara dengan 90 gram itu bisa memenuhi kebutuhan vitamin C kamu, yaitu sekitar 52%, teman-teman. Kemudian ada pun proses sebelum tahap penyimpanan, yaitu yang pertama adalah pengumpulan buah, yaitu dengan cara mengumpulkan buah belimbing di suatu tempat yang telah disiapkan dan di tempat yang teduh. Tujuan utamanya itu untuk mempermudah buah agar tidak mengganggu proses pemanenan. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk mempermudah kegiatan sortir. Kemudian yang kedua adalah proses pemilihan atau seleksi, yaitu pemilihan berdasarkan tingkat kematangan dan ukuran seragam. Pemisahan buah belimbing ini dilakukan yaitu dari buah yang telah rusak atau yang terkena hama penyakit dari buah yang segar dan yang sehat. Tujuan seleksi atau pemilihan buah ini ditunjukkan untuk agar buah yang segar itu tidak ikut terkontaminasi dari buah yang terkena hama penyakit. Sebelum masuk dalam proses penyimpanan, buah akan dibersihkan dari sisa-sisa debu tanah ataupun tanah yang melekat, dan juga sisa dedaunan dan ranting yang ikut terpanen. Kegiatan ini dilakukan agar dalam proses penyimpanan itu tidak mengganggu dan juga tidak mempengaruhi daya simpan saat buah belimbing akan disimpan. Kemudian setelah 3 proses yang telah dijelaskan sebelum pasca panen,
ada kegiatan tambahan sebelum pasca panen, yaitu adalah pencucian, dan yang kedua adalah pre-cooling. Pre-cooling adalah penurunan suhu buah segera sebelum pemanenan. Setelah proses pasca panen diterapkan, barulah proses penyimpanan buah belimbing dilakukan. Oke, di tahap kelima ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan buah belimbing yang baik dan benar. Agar buah belimbingnya tahan lama hingga 1 minggu tahannya, buah belimbing yang setelah dipanen akan dicuci dan dikemaskan ke dalam bungkus plastik, lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Jika buah belimbing tersebut belum terlalu matang, maka dimatangkan dulu terlebih dahulu di dalam suhu beberapa derajat panasnya. Setelah buah belimbing matang, barulah bisa dikemaskan lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Sekian, terima kasih.